Halo guys, selamat datang di channel YouTube ini. Oke, gimana nih kabar kalian setelah menamatkan game UTBK guys? Apakah kalian overthinking atau kalian malah makin lega guys? Oke, nah pada video kali ini gue bakalan coba bahas ya soal UTBK khususnya subtest Bahasa Indonesia tahun 2008. Nah ini part 2 ya guys. Buat kalian yang belum nonton part 1 bisa banget cek linknya di description box ya. Di situ gue bahas nomor 1 sampai nomor 10. Dan sekarang ini gue bahas part 2-nya yaitu nomor 11 sampai nomor 20. Oke, daripada banyak ngemeng, langsung aja kita bahas satu persatu. Oke, langsung aja kita bahas soal nomor 11. Kalimat dalam pergaulan sehari-hari sering terlihat ada orang yang tidak dapat menerima saran orang lain, memiliki pola yang sama dengan kalimat hayo. Nah, pola kalimat adalah jabatan kata yang terdapat dalam kalimat dan menduduki suatu fungsi seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, pastinya ini kalian udah didapetin ya di materi SD, bahkan ya kita tuh udah diajarin guys seputar pola kalimat ini. Apalagi kemarin pas UTBK kita udah belajar pola kalimat. Nah, pasti kalian udah hatam lah ya. Nah, dalam bahasa Indonesia digunakan aturan SPO, subjek predikat objek, atau SPOK, subjek predikat objek dan keterangan. Coba ya, pertama-tama kita analisis terlebih dahulu kalimat ini tuh mengandung pola apa sih? Nah, dalam pergaulan sehari-hari, dia itu sebagai keterangan. Duh, kecoret guys ini bawahnya. Ini sebagai keterangan. Terus sering terlihat. Nah, sering terlihat ini dia sebagai predikat. Sering terlihat sebagai predikat. Terus ada orang yang tidak dapat menerima saran orang lain. Dia itu sebagai satu kesatuan, di sini fungsinya sebagai subjek. Jadi, kalimat ini punya pola keterangan, predikat, subjek guys, maksudku. Keterangan, predikat, subjek, oke? Nah, setelah kita perhatikan, ternyata opsi yang sama itu adalah opsi yang A, guys. Nah, dengan terbata-bata dikisahkannya peristiwa menyedihkan yang menimpa dirinya itu. Nih, coba nih kita perhatikan. Dengan terbata-bata, dia di sini juga sebagai keterangan. Terus, dikisahkannya ini sebagai predikat. Dan yang terakhir, peristiwa menyedihkan yang menimpa dirinya itu sebagai subjek. Oke, berarti ini polanya sama. Jadi jawabannya adalah opsi yang A. Oke, kita bahas soal nomor 12. Inti kalimat tersebut adalah, nah inti kalimat apa? Ini tuh udah keluar ya, sering keluar di PBM atau PPU, seperti yang udah kalian belajar di subtes UTBK ya guys. Nah, inti kalimat adalah informasi yang terkandung dalam suatu kalimat dan juga merupakan gagasan utama yang menjadi dasar sebuah paragraf. Minimal-minimalnya inti kalimat harus ada subjek sama predikat guys. Oke, langsung aja kita baca. Tidak dapat disangkal bahwa kebanyakan orang pada saat ini lebih memilih menggunakan kamera yang ada pada telepon genggam daripada secara khusus membeli kamera biasa karena kamera analog dianggap kurang praktis, kayak gitu. Oke, langsung aja kita cek opsinya. Yang A, disangkal. Apaan? Disangkal kayak, masa tiba-tiba disangkal doang, kayak nggak nyambung guys, nggak ada subjek sama predikatnya. Berarti ini salah. Oke, lanjut opsi yang B, orang memilih kamera telepon genggam. Kira-kira gimana nih guys, bener atau enggak? Oke, ini benar ya guys. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita perhatikan. Orang di sini sebagai subjek, memilih sebagai predikat, kamera telepon genggam sebagai objek. Kenapa sih di sini objeknya diikutin? Karena dia tuh si predikatnya butuh objek gitu guys. Maka dari itu, kalau si objeknya nggak diajak ya berarti nggak nyambung gitu guys. Jadinya nggak sesuai konteks yang ada di teks ini loh, kayak gitu. Oke, lanjut kita cek opsi yang C, orang menggunakan kamera. Nah, ini tuh bukan intinya, karena intinya di sini tuh dia ngomong kebanyakan orang saat ini lebih memilih menggunakan kamera yang ada di telepon genggam karena kalau kamera analog itu dianggap kurang praktis. Jadi intinya adalah orang itu lebih memilih kamera telepon genggam, seperti itu. Jadi yang C salah, terus yang D, orang memilih kamera. Lah, apalagi ini tuh kayak nggak jelas juga. Terus yang E, kamera analog tidak praktis. Nah iya, emang kamera analog itu tidak praktis, tapi ini tuh bukan intinya. Intinya kebanyakan orang lebih memilih kamera telepon genggam, kayak gitu guys. Jadi opsi yang E juga salah. Oke guys, kita bahas soal nomor 13. Kalimat berikut baku kecuali. Berarti ini ada kata kecuali, kita cari kata yang tidak baku guys. Tidak baku, oke? Nah, kalimat baku itu adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ya, pasti kalian semua udah tahu lah ya, karena udah pada belajar. Oke, kita cek opsinya. Nah, ternyata setelah kita perhatikan semua ini, opsi yang
mengandung kalimat tidak baku adalah opsi yang B guys. Opsi yang B, jawabannya adalah opsi yang B. Kenapa opsi yang B? Nih bisa kita perhatikan, pesan itu kami belum terima sampai sekarang. Ini tuh secara susunannya juga salah. Terus juga kata terima ini tuh tidak baku. Kenapa tidak baku? Karena itu kayak bahasa percakapan sehari-hari gitu lah ya, alias informal. Ini tuh bisa kita ubah jadi menerima gitu. Untuk susunannya ini biar lebih baku, ada dua opsi untuk mengubahnya gitu guys. Oke guys, ini udah aku tulis ya, opsinya itu ada dua, bisa diubah ke yang pertama atau bisa diubah yang kedua. Kami belum menerima pesan itu sampai sekarang, atau pesan itu belum kami terima sampai sekarang. Seperti itu guys, jadi jawabannya adalah yang B. Semoga kalian paham ya. Oke, next kita bahas soal nomor 14. Oh ya guys, ternyata setelah gue perhatiin soalnya sama sih, jawabannya ini tuh kayaknya ada kekeliruan guys. Nah ternyata menurut gue tuh soalnya itu menanyakan kalimat tidak baku, bukan kalimat yang baku guys. Oke, atau bisa juga soalnya itu menanyakan kalimat yang baku tapi ada kecualinya. Jadi kayaknya ini ada kekeliruan di soalnya guys, oke? Nah, kita bisa cari kalimat mana sih yang mengandung kata tidak baku. Oke, ternyata setelah kita perhatikan opsinya ada di opsi yang D guys. Di sepanjang Bengawan menemukan lebih dari 20 tempat yang potensial untuk dibangun waduk. Nah, kenapa sih jawabannya yang D? Karena nih ada kata tidak baku guys, menemukan. Kata menemukan di sini dia tuh salah karena nggak sesuai konteksnya. Harusnya yaitu ditemukan guys. Bisa kita ganti pakai kata ditemukan. Di sepanjang Bengawan ditemukan. Nah, baru cocok. Di sepanjang Bengawan ditemukan lebih dari 20 tempat yang potensial untuk dibangun waduk. Jadi jawabannya itu yang D karena yang D ini mengandung kata tidak baku. Oke guys, sekali lagi gue ingetin, kayaknya di soalnya itu ada kekeliruan guys. Kalau nggak kalimat yang baku, kecuali adalah baru. Ini kayaknya kurang kecuali atau yang dimaksud itu kalimat tidak baku guys. Semoga kalian paham ya. Intinya jawabannya tuh yang D karena dia tuh mengandung kata tidak baku dan tidak sesuai konteksnya. Seperti itu. Kalimat tugas utama pemerintah adalah memperhatikan kepentingan masyarakat kelas bawah. Mempunyai pola yang sama dengan kalimat mana nih guys? Oke, kita bahas ya. Pertama kita tentuin dulu kalimat ini tuh punya pola apa aja sih? Nah, seperti yang udah kita bahas sebelumnya ya, pola kalimat itu ada subjek, predikat, objek, sama keterangan. Kalian udah hatam lah ya. Oke, kita perhatikan nih. Tugas utama pemerintah. Nah, dia ini sebagai subjek guys. Nah, ini aku tulis dulu ya. Tugas utama pemerintah sebagai subjek, terus adalah ini sebagai predikat. Adalah itu udah pasti sebagai predikat, udah pasti ya guys. Terus memperhatikan kepentingan masyarakat kelas bawah. Dia tuh di sini fungsinya sebagai pelengkap guys. Nah, pelengkap. Mana nih ya ampun, nggak ada space lagi guys. Oke, di sini pelengkap ya. Jadi susunan pola kalimatnya adalah dia punya susunan subjek, predikat, dan pelengkap. Kira-kira dari opsi-opsi ini mana sih yang punya pola subjek, predikat, sama pelengkap? Nah, setelah kita perhatikan ternyata ada di opsi yang A guys, yaitu tingginya angka inflasi akan berpengaruh terhadap masyarakat kelas bawah. Nah, ini langsung aja kita cek tingginya angka inflasi di sini tuh dia sebagai subjek, akan berpengaruh sebagai predikat terhadap masyarakat kelas bawah sebagai pelengkap. Oke, jadi fix ya jawabannya adalah opsi yang A. Seperti itu guys. Oke guys, kita bahas soal nomor 16. Kalimat yang tidak baku adalah kira-kira apa nih guys jawaban yang tepat? Oke, seperti yang udah kalian tahu kalau kalimat baku itu kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Berarti kalau kalimat tidak baku, ya kebalikannya. Oke, setelah kita perhatikan kalimat yang mengandung tidak baku adalah di opsi yang B guys, yaitu masa yang akan datang. Masa yang akan datang kenaikan yang tidak terkendali dari harga kebutuhan sehari-hari tidak boleh terjadi lagi. Ini kayak pokoknya nih bener-bener nggak baku. Kenapa sih nggak baku? Oke, kita bahas satu persatu ya. Pertama, masa yang akan datang. Nah, ini masa yang akan datang ini ambigu. Kenapa ambigu? Harusnya dia tuh ditulisnya pada masa yang akan datang. Oke, di sini aku tulis terlebih dahulu. Nah, harusnya nggak boleh langsung masa, harus ada kata pada. Nah, pada ini di sini sebagai keterangan waktu pada masa yang akan datang. Terus kesalahan yang kedua yaitu
adanya nih kalimat yang kenaikan yang tidak terkendali dari harga kebutuhan sehari-hari tidak boleh terjadi lagi. Ini tuh susunannya nggak efisien gitu, kayak terlalu panjang dan terlalu membingungkan. Jadi yang bener itu adalah, nah di sini aku tulis dulu ya. Nah guys, di sini udah aku tulis ya susunan yang lebih efisien, yaitu kenaikan harga kebutuhan sehari-hari yang tidak terkendali, kayak gitu guys. Terus kesalahan yang ketiga adalah tidak ada tanda baca yang membantu memperjelas struktur ini guys. Jadi perlu kasih tanda koma. Pada masa yang akan datang, koma. Kenaikan harga kebutuhan sehari-hari yang tidak terkendali tidak boleh terjadi lagi. Jadi ini kalimat yang B ini banyak kesalahannya, jadi bisa dibilang tidak baku. Oke, kita udah sampai soal 17. Kalimat kegiatan ekoturisme untuk mengkonversi alam sering tidak sejalan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Memiliki pola yang sama dengan kalimat. Lagi-lagi ini pertanyaan tentang pola kalimat. Jadi kita benar-benar harus memahami subjek, predikat, objek, pelengkap, sama keterangan guys. Oke, kita langsung aja ya analisis. Nah, kegiatan ekoturisme untuk mengkonversi alam ini tuh dia sebagai subjek. Terus sering tidak sejalan ini sebagai predikat, dan yang terakhir dengan kebiasaan masyarakat setempat ini dia sebagai pelengkap. Jadi susunannya adalah subjek, predikat, sama pelengkap. Nah guys, berarti kita cari dari opsi ini mana sih yang punya pola subjek, predikat, sama pelengkap. Oke, setelah kita perhatikan, opsi yang tepat adalah opsi yang C. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C guys. Nih kita coba telaah satu persatu. Larangan pengambilan kayu waru di laut Pulau Komodo. Nah ini sebagai subjek. Di latar belakangi dia sebagai predikat, dan yang terakhir oleh terbatasnya populasi vegetasi di sana dia sebagai pelengkap. Jadi pelengkap di soal dan pelengkap yang di opsi C dia tuh mengandung frasa preposisi. Nah maka dari itu jawaban yang tepat adalah yang C, karena benar-benar sesuai dengan si pola kalimat yang ada di soal ini guys. Seperti itu. Next kita bahas soal nomor 18. Kalimat di atas akan menjadi kalimat baku apabila diperbaiki dengan cara berikut, kecuali. Nah ini ada kata kecuali, ingat. Berarti kita cari opsi yang salah gitu. Untuk kurangi pemanasan global, maka masyarakat diminta untuk meminimalisir pemakaian kendaraan bermotor. Nah, coba ya kita cek dari opsi yang A. Mengganti kata untuk pada awal kalimat dengan kata dalam. Nah, jadi kata untuk ini kita ganti sama kata dalam. Apakah benar atau tidak, guys? Nah, jadi opsi yang tepat adalah opsi yang A. Kenapa opsi yang A? Karena kata untuk sama kata dalam ini tuh maknanya masih sama, yaitu sebagai penunjuk keterangan. Jadi kalau si untuk diganti sama kata dalam ini tuh nggak akan mengubah makna apapun jadi kalimat baku gitu. Coba ya kita cek opsi yang B, mengubah kata kurangi menjadi mengurangi. Untuk mengurangi, nah ini baru benar. Maka dari itu ini bukan jawabannya guys, karena kita cari jawaban yang salah. Terus karena kan yang diminta kecuali ya, kecuali. Berarti kita cari opsi yang nggak sesuai atau opsi yang salah gitu. Terus yang C, menambahkan tanda koma sesudah kata global untuk kurangi pemanasan global. Nah ini udah benar, karena kalau ada tanda koma berarti sebagai keterangan di awalnya tuh jadi lebih jelas kayak gitu guys. Lanjut yang D, menghilangkan kata maka untuk kurangi pemanasan global, makanya diilangin. Untuk kurangi pemanasan global, masyarakat diminta. Nah ini juga udah sesuai. Terus yang terakhir adalah opsi yang E, mengubah kata meminimalisir dengan meminimalkan. Nah ini juga udah sesuai guys. Jadi kata yang baku adalah meminimalkan, bukan meminimalisir gitu. Nah ini juga udah benar. Berarti opsi yang salah adalah yang A, mengganti kata untuk pada awal kalimat dengan kata dalam ini tuh nggak diperlukan ya, karena fungsinya juga masih sama sebagai penunjuk keterangan kayak gitu. Oke, kita bahas soal 19. Kalimat yang penulisannya mengikuti EYD adalah, ayo kira-kira apa? Nah, langsung aja kita cek dari opsi yang A. 10 tahun yang lalu keluarga Satrio tinggal di Jalan R.E. Marta Dinata nomor 5. Nah, ternyata di sini tuh ada yang salah guys, alias nggak sesuai sama si EYD. Nah, ini coba ya kita cek, yaitu kata Jalan R.E. Marta Dinata. Nah, kata jalan ini harusnya tuh kapital, karena dia diikuti sama nama jalannya itu. Berarti jalannya ini harus ditulis kapital. Terus yang nomor 5. Nomor 5 ini seharusnya ada spasi gitu loh setelah
apa ya, setelah titik ini harus ada spasi. Jadi penulisan yang benar adalah nomor titik 5 gitu. Jadi setelah titik ada spasi dulu. Next kita bahas opsi yang B. Opsi yang B apa nih? Sebagian besar dari kita beranggapan bahwa kebudayaan timur lebih halus jika dibandingkan dengan kebudayaan barat. Nah, kesalahannya itu ada di mana, guys? Nah, ternyata ada kesalahan, yaitu kata timur dan barat ini kan sebagai arah geografis. Maka dari itu dia tuh harus huruf kecil, guys. Kalau menunjukkan nama wilayah resmi baru dia tulisannya kapital, contohnya kayak Asia Timur. Nah, baru timurnya ini kapital, tapi di sini dia tuh sebagai geografis, maka dari itu timur sama baratnya harus kecil kayak gitu, guys. Nih, jadi bisa kita tandain dulu ya. Mana sih nih, ya ampun. Lanjut opsi yang C, ia mengakui kedalaman wawasan tokoh masyarakat kampung naga itu. Nah, ternyata opsi yang C ini juga ada kesalahan, yaitu kata kedalaman. Kedalaman ini tuh nggak perlu dipisah, harus digabung. Nah, ternyata masih ada kesalahan berikutnya, guys, yaitu kampung naga. Kampung naga huruf K-nya itu harus kapital, guys, karena dia tuh menunjukkan nama tempat. Jadi K-nya ini harusnya kapital. Aduh, nggak muat, guys. K-nya kapital, kampung naga. Lanjut kita bahas opsi yang D. Pengusaha besar itu menghadiahi atlet-atlet berprestasi internasional dengan beasiswa X untuk belajar ke luar negeri. Berdua ini kita baca sekilas saja tuh udah banyak banget, guys, salahnya nih. Coba ya kita perhatiin. Kata atlet nih. Atlet ini harusnya atlet, guys, bukan atlet. Yang baku adalah atlet. Terus beasiswa. Beasiswa ini harusnya digabung, bukan dipisah. Beasiswa. Nah, guys, kesalahan berikutnya adalah keluar negeri. Ini keluar harusnya ke itu dipisah sama kata luar ini, guys, gitu. Jadi ini bisa kita tandain ya. Berarti opsi yang D itu juga salah. Terus opsi yang E adalah opsi yang terakhir. Nih, coba kita perhatikan. Beberapa tokoh anti rasisme dari beberapa negara sepakat untuk menandatangani suatu kesepahaman. Ternyata di opsi yang E ini juga banyak kesalahan, guys. Anti rasisme ini harusnya digabung ya. Nih kita tandain, anti rasisme harusnya digabung, anti. Terus kesalahan berikutnya adalah menandatangani, ini juga harusnya digabung, guys. Ya ampun. Dan kesalahan terakhir adalah kesepahaman. Ini kesepahaman tuh masih kurang tepat, harusnya kesepakatan gitu. Karena lebih umum aja gitu ya. Kalau kesepakatan tuh jadi kayak semua orang bisa lebih tahu gitu. Oke, jadi kira-kira opsi mana nih, guys, yang tepat? Nah, walaupun dari opsi A sampai E ini belum ada yang 100% benar, tapi bisa kita amati ya, ternyata opsi yang B ini kesalahannya paling minim. Berarti kita bisa pilih jawabannya adalah opsi yang B. Seperti itu, guys. Semoga kalian paham ya. Finally, guys, kita udah sampai nomor terakhir, yaitu nomor 20. Kalimat tersebut akan benar ejaannya apabila, penurunan cukai impor beras menjadi Rp 450 per kilogram per 1 Januari 2008 dimaksudkan agar Bulog dapat mengendalikan harga beras. Ejaan itu apa sih? Ya, kalau kalian belum tahu ya, secara formal si ejaan itu ya kayak keseluruhan peraturan tentang cara melambangkan bunyi-bunyi ujaran, cara menebarkan tanda baca, memenggal kata, dan cara menggabungkan kata-kata. Nah, kira-kira dari opsi ini mana sih yang paling benar, guys? Oke, kita coba ya. Cek yang A. Rupiah 450 ditulis rupiah 450. Nah, ini ternyata jawabannya, guys. Opsi A adalah jawabannya. Jadi penulisan rupiah itu nggak perlu pakai titik dan nggak perlu kasih spasi, langsung aja gitu lagi nih. Berarti jawabannya adalah yang A gitu. Jadi kalau kita pakai opsi yang A, ejaannya bakalan jadi benar kayak gitu. Next kita cek opsi yang B, per kilogram ditulis per kilogram digabung. Ini salah karena tulisan per di spasi kilogram ini udah benar gitu. Jadi nggak perlu kita utak-utik lagi ya. Terus yang C, per 1 Januari 2008 ditulis per pakai tanda strip, ini juga nggak perlu lagi. Impor ditulis import. Nah, kalau ditulis import malah dia tuh nggak baku kan, soalnya kalau impor itu kan dari bahasa Inggris ya, jadi harus ditulis miring kalau mau pakai si bahasa asing ini. Terus yang terakhir adalah opsi yang E, sebelum kata agar ditambahkan tanda koma. Mana nih ya kata agar dimaksudkan agar? Nggak perlu ya, guys, karena udah nggak sesuai. Jadi jawabannya adalah yang A. Semoga kalian paham ya, guys. Sukses selalu.